Oke, ini udah lewat dua ya. Jadi kakak mulai aja kelasnya. Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Apakah suara dan screen kakak, maksudnya apakah suara kakak terdengar dan screen kakak sudah kalian sudah kelihatan di tempat kalian? Sudah, Kak. Oke, sudah. Berarti oke. Kalau suara kakak misalnya ada yang kurang jelas, itu kasih tahu kakak ya. Jadi ini. Oke, jadi kita mulai aja kelas hari ini. Mungkin kalian sudah baca-baca juga. Hari ini tuh kita belajar tentang punctuation atau tanda baca ya. Oke, jadi materinya tuh tentang ini. Jadi masih cukup dasar ya untuk grammar. Jadi yang pertama kita harus bahas itu di spacingnya, di spasi. Oke. Jadi kalau misalnya kita kayak misalnya ngecat biasa gitu, itu nggak usah di spasi, apa namanya? Spasi itu mungkin nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau kita menulis esai itu spasi itu termasuk hal yang penting ya. Misalnya kalau kita habis em, misalnya kayak tanda baca tuh titik. Nah, sebelum memulai kalimat baru tuh kalian harus kasih spasi spasi satu gitu misalnya. Sama juga seperti kalian nulis. Jadi itu penting banget ya spasi itu. Sama juga seperti koma. Nah, kalau kalian misalnya habis koma, misalnya apa gitu misalnya habis ngelisting sesuatu, kata misalnya apel koma spasi jeruk koma itu spasi lagi. Jadi gitu ya. Nanti ada contohnya. Jadi ingat spasi itu penting. Jadi kalau di Word itu mungkin kalian sudah otomatis ya spasi itu. Tapi kalau misalnya yang nggak otomatis itu harus ingat spasinya. Oke. Nah, ini kalau yang nggak pengguna spasi itu misalnya hyphen. Ini hyphen tuh seperti ini, tanda yang kayak gini. Ini kakak zoom mungkin biar lebih jelas. Ya, ini kalau yang kayak gini nih nggak usah dispasi. Kenapa? Karena dia itu satu kesatuan. Jadi itu dihitungnya satu huruf. Maksud ya bukan satu huruf sorry, satu kata maksudnya. Oke? Jadi itu hitungnya satu kata dianggapnya. Jadi nggak usah dispasi. Jadi gitu ya. Misal kayak ini 23 misalnya gitu itu kan pakai pakai hyphen sama seperti misalnya kayak kalian mau bilang air conditioner nah itu harus pakai apa hyphen ya jadi biar apa namanya si pembaca tuh tahu kalau ini oh satu kata yang dari penggabungan gitu dia namanya compound words namanya itu nah kalau compound words itu terdiri atas dua kata tapi dijadikan satu jadi penghubungnya itu hyphen ini jadi gitu oke kalau itu untuk spasi ya. Oke, kita lanjut ke yang paling umum yaitu periods. Di periods itu alias nama lainnya full stop atau yang kalau di Indo tuh tanda titik ya. Itu tanda titik. Nah, mungkin kalian juga sudah familiar dengan ini. Jadi kalau kita tuh misalnya mau menyatakan satu kalimat yang komplit, misalnya kalimat yang utuh gitu, misalnya yang sudah klausalnya itu independen, itu complete sentence ya. Itu harus diakhiri dengan nama titik. Misalnya, I know that you would never break my trust intentionally. Jadi, caranya tahu kalimat itu komplit atau enggak, itu pertama kalian harus tahu apakah ada subjek, ada objek, sama ada juga kerja kata kerja di situ atau boleh dibilang gitulah, ya gitu ya kata kerja kayak predikatnya gitu. Itu harus komplit. Ada kata kerja kayak atau kata siapa boleh yang penting ada predikatnya gitu. Jadi menjelaskan. Jadi pertama kita harus tahu kalimat itu apakah ada subjek. Subjek itu I know gitu Um, Habis itu juga ada diikuti dengan saya subjeknya kan. Saya tahu apa gitu maksudnya gitu. Itu know, itu udah kayak kata kerjanya I know gitu. Saya tahu. Lalu that you would never break my trust intentionally. Jadi kita tahu gitu maksud dari kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat, dan ada keterangannya. Keterangannya apa? Saya tahu apa. Dan kamu tuh nggak akan, maksudnya secara sengaja, maksudnya apa namanya break my trust itu nggak akan gitu saya gitu. Jadi contohnya gitu. Itu kalau misalnya yang kalimat yang komplit itu seperti itu cara tahunya. Lalu ada juga namanya rule 2 itu if the last word in the sentence ends in the period, do not follow it with another period. Jadi itu ya tentunya. Hmm, jadi misalnya gimana nih? Contohnya gini. Oke, jadi gini ya. Oke, jadi itu untuk tanda baca yang tanda titik. Lalu habis itu ada juga yang terakhir ini use a period for after an indirect question. He asked where his suitcase was. Jadi
Jadi ini itu kalau misalnya tanda baca itu tuh kalau misalnya kan kalian tahu ya kalau misalnya kalau kalimat tanya misalnya question mark itu butuh question mark di akhirnya. Tapi itu kalau kalimatnya aktif. Misalnya kalau ini kan dalam kalimat pasif ya. He asked where his suitcase was. Itu kan pasif. Nah, kalau pasif itu kalian jangan kasih tanda tanya walaupun dia sebetulnya maksudkan buat nanya. Harus pakai titik gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya tuh misalnya apa ya? Gimana? Misalnya kita harus diubah ke aktif. Jadi kita ke aktif tanda tanya kan. Jadi misalnya gini nanti ada di quotation. Kita harus pakai quotation mark nanti ada di chapter yang maksudnya di halaman selanjutnya. Jadi bisa he asked itu koma, habis itu nanti ada quotation. Where is my suitcase? Habis itu tanda baca, baru kasih quotation mark. Jadi kalau misalnya kalian dalam penulisan butuh misalnya kayak mau ngomong kalimat langsung, dia yang langsung ngomong gitu. Itu kalian harus pakai tanda kutip ya, dikutip gitu aja gitu. Kayak namanya quotation mark. Kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya kalian ya kayak gini misalnya dipasifkan, itu kan sudah indirect ya. Karena bukan si dia lagi ngomong, tapi sudah kita yang ngomong. Jadi itu harus pakai titik. Ya, untuk saat ini, untuk bagian tanda titik dan spasi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Atau misalnya kalian punya contoh kalimat, misalnya mau tanya, misalnya kalau begini boleh atau enggak, silakan. Oke, berarti kakak anggap semuanya Ya, sudah, berarti kakak anggap semuanya sudah. ya sudah aman ya untuk bagian ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh di kolom chat juga boleh ya. Oke, jadi itu. Lalu di sini, oke ini dia. Jadi ini ada lagi namanya ellipsis mark. Nah, ellipsis mark ini misalnya kalau kalian tuh mau mengutip misalnya dari bagian berita misalnya gitu ya. Kan berita tuh panjang misalnya kalian mau kutip dari satu artikel dan sebagainya itu misalnya kalian mau kutip satu paragraf kan panjang sekali. Nanti ada contohnya di sini. Oke, jadi ini ada contohnya ya biar rapi ya di cara bikin ellipsis mark. Jadi ini three dot method namanya. So there are many methods for using ellipsis. The three dot method is the simplest and is obvious for most general works and many scholarly ones. And the three four dot method and even more rigorous method used in legal works. We got full explanations that can be found in other references books. Oke, jadi gini contohnya. Use no more than three marks whether the omission occurs in the middle of a sentence or between sentences. Oke, jadi misalnya kan gini nih, original sentence itu misalnya kalian tuh ngambil dari satu surat atau misalnya dari artikel, dari bacaan berita. Nah, itu misalnya katanya kan panjang. Oh, agencies must document over time or risk losing further funds. Jadi kan panjang ya gitu ya. Misalnya kalian mau singkat ceritanya gitu. Nggak mau panjang-panjang karena ngapain kutip panjang-panjang karena sebetulnya kalian tuh hanya mau menyatakan mau tulis di essay kalian tuh misalnya ya kayak yang penting regulationnya tuh regulasinya tuh menyatakan apa gitu. Sebetulnya nggak perlu tahu gitu maksudnya apa kata-kata pas dari regulasinya ya. Cuman maksudnya mau menyatakan regulasinya bilang apa. Nah itu kalian baru pakai ellipsis ini. Jadi the regulation states itu kalian koma quotation. Kenapa pakai quotation? Itu karena kalian tuh itu bukan kata-kata kalian. Jadi kalau misalnya kalian tuh misalnya ngambil ya dari satu artikel atau kata-kata seseorang misalnya gitu, itu harus pakai quotation. Artinya kalimat tuh bukan dari kita maksudnya gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai quotation, itu langsung ngambil dari berita, nah itu dianggapnya plagiarism ya. Jadi ya kayak kalian tuh plagiat dianggapnya. Jadi harus ingat kasih quotation juga. Karena itu sekali lagi itu bukan kata-kata dari kalian, kalian ngambil dari satu artikel atau satu bacaan gitu ya. Bukan atau misalnya kata-kata seseorang pun misalnya kayak kita mau ngambil quotes ya misalnya ya, kayak quotes gitu. Nah, itu harus pakai quotation juga. Karena itu bukan kata-katanya bukan dari kita. Jadi untuk menyatakan kata-kata yang bukan dari kita itu harus pakai quotation gitu ya. Nah, jadi sebelum quotation tuh harus kasih koma dulu. Jadi the regulation states, koma, baru habis itu quotation gitu jadinya. Nah, all agencies must document over time of this losing federal funds. Nah, ini misalnya kita kayak ngasah panjangan, ini nggak usah, dihilangin aja, dihilanginnya itu tuh kayak titik-titik gini. Jadi si pembaca tuh tahu kalau misalnya oh ini masih ada kelanjutannya, begitu ya. Kalau itu untuk ellipsis mark. Jadi ini habis itu ada lagi contoh lainnya.
Nah, ini misalnya original sentences-nya tuh gini. Jadi misalnya mungkin ada yang tanya Kak, misalnya gimana kalau misalnya itu kan katanya pendek. Misalnya em, satu paragraf gitu ya. Ada yang penting, ada yang enggak gitu maksudnya. Kalau kalian bisa tulis semua kan kepanjangan. Tapi kalau misalnya ada yang kalian omit atau kalian hilangin gitu ya, itu nanti artinya jadi nggak sesuai gitu. Karena ada yang penting, ada yang enggak satu paragraf itu kan. Nah itu kalian bisa pakai beberapa elipsis. Jadi nggak harus satu aja ya di akhir gitu. Bisa beberapa juga. Jadi contohnya kayak gini. Jadi original sentence-nya kan begini ya. Jadi ada beberapa hal tuh yang kalian ngerasa itu nggak perlu di take note banget gitu maksudnya nggak perlu ada juga nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Jadi ini boleh dilanjutin misalnya gini, kalian verified-nya begini. Misalnya kan otomatis ya kalau kalimat pertama tuh biasanya kebanyakan tulis tapi ada juga yang enggak. Nah kalau misalnya kalian nggak mau tulis yang di awalnya suka ngerasa oh yang di tengah lebih penting gitu maksudnya gitu. Nah itu boleh ellipsisnya di tengah juga di awal juga setahu kakak boleh ya biasanya. Oke jadi gitu ya. Jadi bisa ini berapa ini. Tapi kita pakai contohnya gini aja. Misalnya kita mau bilang four score and 7 years ago, fathers brought forth. Abis itu kan upon discontinuenya mau dihapus saja langsung ke a new nation. Ya, jadi ini langsung aja titik-titik. Abis itu nyambung lagi Indonesian. Jadi yang kalian ilangin ini um, gak usah ditulis lagi. Dia kan lebih singkat jadinya. Nah, lalu satu lagi ya, misalnya untuk kayak gini nih, biasanya kalau misalnya kalian tuh pas yang kalian ilangin itu pas ada di koma atau di titik, itu komanya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi jangan tulis misalnya four square 7 years ago our fathers brought forth, lalu kalian koma elipsis itu salah ya. Karena pas ini komanya itu langsung aja kalian langsung titik-titik komanya gak usah tulis lagi. Jadi a new nation baru karena kan tulis ini koma conceived in liberty, ini langsung ya titik-titik lalu quotation gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk elipsis itu gitu, jadi dia tuh untuk mempersingkat. Misalnya kalau kalian tuh gunanya itu secara general ya, itu gunanya itu untuk misalnya kalian tuh mau nyomot kalimat dari quotes, dari artikel apa gitu, jadinya langsung misalnya kepanjangan boleh titik-titikin gitu, gitu jadinya. Oke, kalau itu untuk elipsis gunanya itu ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh langsung tanyakan saja ya. Ini kakak lanjut aja terus. Jadi kalau saya mau nanya, langsung aja nanya. Jadi gitu ya. Nah, em, ini berikutnya koma. Nah, koma itu aturannya paling banyak dan kakak rasa satu tanda baca yang paling banyak kalian jumpai dan kalian akan gunakan. Jadi harus hati-hati banget ya untuk koma. Nah, seperti ini. Nah, jadi koma itu gunanya tuh menghindari kebingungan. Jadi biar nggak bingung, itu gunanya koma. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai koma itu nanti ada beberapa kesalahan nanti akan kakak kasih tahu. Nah, itu buat menghindari kebingungan nantinya koma itu. Jadi to avoid confusion, use commas to separate words and word groups with a series of three or more. Jadi misalnya gini, my 10 million dollar estate is to be split among my husband, daughter, son, and nephew. Nah, jadi ini sudah dijelasin ya. Jadi kenapa kita tuh harus misalnya kalau kita mulai sesuatu, ya kita mulai sesuatu misalnya kayak ini, my husband, daughter, son, and nephew. Itu kan kita lagi ngelisting ya. Lebih dari satu objek atau subjek lah pokoknya yang kita listing gitu. Ada berapa hal yang perlu kita listing. Nah, itu kalau bisa di akhir tuh ada N. Jadi nggak koma terus. Jadi itu batas akhirnya. Nah, ini kenapa abis ini kakak gedein dikit ya, biar kalian kelihatan. Itu kenapa son, and nephew. Jadi biar kita tahu kalau misalnya 10 million asset itu dibagi empat. Dibagi empatnya antara siapa aja, antara itu yaitu my husband, daughter, son, and nephew. Jadi dibagi untuk 4 orang, 10 million nih. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ngerasa sudah N, misalnya kalian lupa nih kasih koma di sini, abis son nih kalian lupa kasih koma, itu artinya akan beda sekali. Ya, artinya jadi beda jauh. Jadi misalnya kalian tulis begini, my 10 million dollar estate is to be split among my husband, daughter, son, and nephew. Ini nggak ada koma. Nah, itu artinya 10 million estate-nya akan dibagi tiga jadinya. Dibagi antara my husband, daughter, lalu son and nephew ini bagi dua lagi dari si 10 million ini. Jadi itu pengertiannya beda ya. Jadi kalau misalnya kita tuh harus tahu apa yang kita mau ngomongin gitu.
Jadi jangan malah dengan adanya koma malah bikin pembaca tambah bingung. Jadi kita harus tahu apa yang kita ingin maksudkan atau sampaikan gitu. Jadi itu ya untuk koma. Lalu habis itu ini ada juga use a comma to separate two adjectives when the word and can be inserted between them. He is a strong, comma, healthy man. We said expensive summer resort. You would not say expensive and resort, so no comma. Jadi kita tuh harus tahu kalau misalnya kita tuh mau melistek sesuatu, kita tuh sebetulnya sedang menjelaskan ya, sama-sama menjelaskan ya mungkin. Mungkin kan pikir kayak bedanya di mana? Kalau yang pertama kan kita mendeskripsikan seseorang, like a man gitu. Kita mendeskripsikan seseorang. Nah, kalau yang kedua tuh kita mendeskripsikan ke satu resort gitu. Em, jadi sebetulnya sama-sama mendeskripsikan satu, ada objek yang kita deskripsikan, tapi itu beda. Kita cara tahunya itu apakah ini tuh nyambung atau enggak gitu. Kalau kita pakai kata penghubung and atau dan ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh bilang he is a strong and healthy man, itu bisa nggak? Bisa ya. Nggak aneh gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang expensive summer resort itu kalian biasanya bilang we stayed at an expensive and summer resort. Itu sedikit nggak nyambung ya. Kenapa? Karena em, logikanya begini. Kalau kita bilang kita mendeskripsikan man gitu, itu dia tuh dua subjektif yang berbeda ya. Satu dia kita mau mendeskripsikan kalau dia tuh kuat dan dia tuh sehat, jadi strong and healthy. Jadi bisa jadi alternatif koma itu. Tapi kalau kita mau Iya. menyebutkan resort, iya dia satu kesatuan ya, expensive sama resort. Jadi dia tuh bukan dua adjektif yang terpisah, dia satu. Basically, jadi satu kesatuan gitu. Jadi jangan pakai n dan jangan dikasih koma. Karena kalau misalnya kalian ngerasa n tuh gak nyambung, kalian tambahin koma pun juga gak akan bikin tuh jadi nyambung. Oke, saya tambah. Oke, nggak apa-apa Nesta. Oke, boleh ikutin aja. Tapi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Yang lain juga, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan. Nah, lalu ada lagi rule 3. Use the comma when only adjective is used with other adjectives. Oke, jadi kan perlu take note ya. Kalau ini dia maksudnya adjective. Nah, adjective itu namanya kata sifat. Seperti misalnya kita tuh apa ya? Nah, ini ada contohnya lagi. Jadi misalnya gimana ya? Use the comma when only adjective is used with other adjective. Nah, misalnya gini. Em, lonely itu kan adjective ya. Buat mendeskripsikan satu sifat ya, satu keadaan di mana dia itu kesepian. Itu lonely dari kata alone. Nah, kalau kata young itu juga adjektif di kata sifat menyatakan seseorang tuh muda. Jadi kalau bisa kita bilang Felix was a lonely young boy, itu kita pakai koma, itu correct. Karena dua-duanya sama-sama adjektif. Lonely and young itu dua-duanya adjektif kata sifat buat mendeskripsikan si Felix ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau bilang I get headaches in brightly lit room, selalu brightly-nya kalian koma lit rooms itu salah. Kenapa? Karena kita perlu tahu kalau brightly ini dia itu bukan adjektif tapi adverb. Nah, kenapa adverb itu nggak boleh dipisah gitu kan? Kalau adjektif boleh, karena kalau adjektif itu dia setara ya, sama-sama dua adjektif, jadi kita bisa pakai koma. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang brightly, lit itu salah gitu. Kenapa? Karena brightly is not adjective itu pertama, jadi dia tuh cannot be used alone with rooms. Nah, karena itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Brightly itu justru dia tuh dia dependent ya. Dia itu menjelaskan dari si lit ini, maksudnya menegaskan lagi gitu. Kalau misalnya lit itu kan kayak nyala gitu misalnya gitu ya. Kalau brightly itu kan terang. Jadi kalau misalnya di tempat yang ruangan yang terang itu dia nggak tahan dia sakit kepala. Saya sakit kepala. Jadi dia menjelaskan brightly itu menjelaskan lit room sini gitu jadinya. Nah, sedangkan kalau misalnya em, mungkin kalau bingung lagi itu cara mengerti seperti ini misalnya. Kalau kalian mau bilang Felix was a lonely boy, bisa berdiri sendiri ya. Correct ya, itu full sentence. Dan kalau misalkan mau bilang Felix was a young boy juga benar. Jadi dia setara. Jadi kalian bisa kasih koma atau Felix was lonely apa namanya boleh gitu pokoknya gitu. Karena dia tuh setara kalau maksudnya sendiri-sendiri bisa. Tapi kalau kalian bilang I get headaches in brightly rooms atau in lit rooms itu kan nggak nyambung ya. Jadi dia tuh harus satu kesatuan gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk koma harus dia dua adjektif jangan adverb ya. Karena brightly ini sebetulnya adverb. Dia menjelaskan si lit ini. Dia satu kesatuan. Oke, jadi kakak harus sudah clear untuk poin ini. Oke, jadi use commas before or surrounding the name of title person directly addressed. Oke, jadi seperti ini. Misalnya gini, will you I shall do the assignment for me.
Nah, ini Aisyahnya kalau kalian perhatiin dikelilingin koma ya. Nah, kalau kalian mau mikir simpelnya begini, kalau dulu kakak mikirnya gini ya. Kalau biasanya kalau kalian mau menyatakan suatu itu atau misalnya kayak address someone gini, nah itu kan dikelilingin koma. Itu sebetulnya artinya yang dikelilingin koma, itu dikelilingin koma itu Aisyahnya di sini. Itu sebetulnya bukan hal yang penting atau alias kalian bisa hapus gitu. Itu bukan apa namanya ya, yang bisa diomit begitu aja artinya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang ngomong nih, will you do the assignment for me? Tanpa harus bilang Aisyah pun, misalnya kamu sedang berbicara dengan seseorang yang namanya Aisyah, lalu kamu bilang, will you do the assignment for me? Nah, si Aisyah ini sudah tahu, pasti kamu tuh akan ngomong sama dia. You're talking to Aisyah gitu. Nah, si Aisyahnya langsung tahu kalau misalnya bilang will you do the assignment, si Aisyahnya langsung mengerti, oh, you tuh merujuk ke saya gitu. Jadi sebetulnya nggak usah ada ini pun nggak apa-apa gitu ya jadinya. Sama kayak misalnya dibalasnya, yes dokter I will. Dokter, misalnya kamu ke tempat dokter dan bilang yes dokter I will, dokternya sudah tahu juga. Kalau kamu bilang yes I will, juga kamu pasti ngomong sama dokternya. Kamu hanya menanggapi kata-kata dia. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tuh ibaratnya kata sederhananya kata yang di antara koma ini opsional. Boleh tambahkan, boleh tidak. Kalau kamu yang tambahkan, kalimatnya jadi lebih jelas. Tapi kalau tidak pun orang itu akan mengerti juga gitu. Jadi itu. Nah, sama seperti ini. Di role yang 5A dan 5B ini ada dua. Nah, use the comma to separate the day of the month from the year and after the year. Jadi misalnya Caitlin met her husband on December 5, 2003 in Mill Valley, California. Jadi gini ya, kenapa kalau misalnya menyatakan tanggal itu harus dipisah? Karena kalau kalian nggak pisah itu akan menimbulkan sedikit kerancuan ya dengan tahunnya. Jadi harus dipisah. Jadi karena kita harus ingat rule of the thumb, yang kita ingat itu koma itu untuk mengurangi kebingungan ya, bukannya nambah bingung. Jadi harus dipisahin. Jadi kalian tahu, oh maksudnya tanggalnya 5 Desember tahun 2003. Tapi kalau misalnya nggak ada koma kan akan bingung kok 5 2003 kan jadi bingung gitu. Jadi in Mill, California, in Mill Valley, California gitu. Nah, if any part of the date is omitted, leave out the comma. Jadi they met in December 20, apa tuh, 2003. Sorry, tadi kakak bilang salah ngomong. Oke ya. Jadi 2003 in Mill Valley gitu. Em, jadi seperti ini ya contohnya. Kalau misalnya nggak ada tanggalnya ya nggak usah ditulis. Kalau misalnya ada tanggalnya, maksudnya nggak usah tulis koma. Tapi kalau misalnya langsung aja, kalau misalnya kalian nggak mau tulis tanggal, tapi kok tulis ingat harus dikasih koma. Nah contohnya begini juga. Misalnya, oh di bawahnya ada. Okay, use the comma to separate the city from the state and after the state. Some businesses no longer use the comma after the state. Jadi misalnya ini, I live in San Francisco, California, for 20 years. Atau misalnya kalau kalian tulis pun juga I live in San Francisco, California for 20 years pun boleh sebetulnya. Tapi kalau misalnya menurut kakak ya, ini lebih bagus yang ini, lebih jelas yang pertama ini. Yang kedua tuh boleh juga, sah-sah saja secara grammar, tapi yang kedua ini juga lebih jelas. Nah, jadi sebetulnya, seperti yang kakak bilang sebelumnya, kalau yang di tengah ini sebetulnya opsional. Jadi kalau misalnya kalian bilang I live in San Francisco, orang yang baca tuh juga sudah tahu sebenarnya. Kalau San Francisco tuh pasti ada di California, gitu. Jadi California ini opsional karena orang sudah tahu kalau San Francisco tuh berada dalam California, gitu. Tapi kalau misalnya kalian bilang eh gitu kan sah aja ya. I live in San Francisco for 20 years. Oh, tahu gitu. Oh, San Francisco in California. Tapi kalau dengan kalian menambahkan koma ini, koma California, koma ini, pasti pembaca jadi tahu gitu. Misalnya nggak tahu San Francisco di mana. Oh, San Francisco ternyata ada di California. Jadi hanya untuk mempertegas ya gunanya. Kenapa dikelilingi koma itu gitu. Jadi ini this word atau sentence yang ada di between koma itu can easily be omitted. Because apa namanya itu just serve as an additional information aja gitu. Nah, ini juga ada sini. Ini lebih ke title ya atau gelar seseorang. Koma selalu dikaitkan dengan JF and CF. Jadi ini ada beberapa pengecualian. Misalnya kayak ini Almuni nama seseorang, koma MD. Mungkin nggak tahu nih magister apa misalnya gitu ya. Ini M titik D titik habis itu koma gitu ya. Jadi degree-nya seseorang ini harus kan kasih koma. Misalnya namanya siapa itu harus dikasih koma. Misalnya em, misalnya nama kakak aja deh, misalnya kan Angela misalnya gitu, koma, misalnya sarjana sains misalnya gitu, S,
titik SI, habis itu baru titik koma lagi gitu jadinya. Jadi gitu ya. New Sam Sunny Junior and Charles Star 3. Jadi kalau misalnya gini pun juga sama ya. Kalau misalnya kalian misalnya nulis ini tahu kan misalnya kayak King Charles VII misalnya gitu atau siapa gitu yang menyatakan angka ya sama sini kayak Charles Star 3. Itu kalau misalnya akhirnya kayak 2, 3 atau misalnya the 27, the 28 siapa gitu itu nggak usah dikasih koma ya akhirnya. Menyatakan itu gak usah koma kayak junior and senior apa gitu kayaknya senior kayak mungkin ya JF sama SR gitu itu nggak usah dikasih koma langsung aja JF titik SR titik dan kalau tiga nih ya kalau misalnya dia at the end of the sentence itu kalian kasih titik seperti itu ya. Mungkin kalau untuk title sudah cukup jelas. Ini lebih kalau misalnya kalian ingin menuliskan gelar seseorang ya jadi ini harus take note banget. Tapi selebihnya rasa sudah oke. Intinya dia tuh surrounding kalau misalnya ada degree gitu kalian tuh surround aja gitu. Em, Sebelumnya ada koma, setelah sudah koma gitu. Jadi use commas to set off expressions that interrupt the flow of the sentence. Jadi kalau misalnya, nah seperti kakak bilang, ini kalau kalimatnya nggak penting-penting banget tuh di antara koma biasanya. Patokannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, I am as you probably notice very nervous about this. Misalnya kakak nggak kasih koma, itu kan mengganggu banget ya. Ngomongnya enak nggak? Nggak ya. Dan nggak enak didengar juga ya. Makanya kalian kasih koma. Nah, dan kita harus tahu kasih komanya tuh di mana sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya I am as, you have probably noticed kayak I am as, you have probably noticed very nervous about this. Kan um, gak nyambung ya. Bacanya gak enak juga dan juga gak enak didengar gitu. Oke, jadi ini kakak harap suara kakak terdengar ya. Kalau misalnya ada yang gak kedengeran, gak jelas tuh kakak ngomong kecepatan, kasih tahu kakak ya. Oke, lalu di sini lagi. Jadi em, ini tuh sekali lagi kakak bilang ini kalimat yang sebetulnya nggak penting-penting banget, boleh ada boleh nggak. Jadi ini yang biru nih kalian anggap nggak ada ya. Misalnya kakak bilang I am very nervous about this, sah ya, kedengarannya sah. Jadi as you have probably notice-nya itu sebetulnya hanya additional aja gitu. Saya tuh ibaratnya hanya mau menyatakan gitu. Kalau misalnya mungkin kamu sudah notice gitu, kalau satu nervous tapi intinya sebenarnya si akunya nih, sayanya itu hanya mau bilang kalau I'm very nervous gitu. Hasil public notice itu sebetulnya kalian gak usah menyatakan gitu pun ya nggak masalah gitu. Jadi jadi itu buat mengomit hal yang nggak begitu penting. When starting a sentence with a weak clause, use a comma after it. Conversely, do not use a comma after sentence start with a strong clause. Oke. Jadi kalau kita tuh mau nulis suatu kalimat, kita tuh harus tahu yang mana independen, mana dependent. Nah, kalau dependent tuh dia nggak bisa berdiri sendiri sesuai namanya. Jadi kalau misalnya kayak kata-kata seperti if, misalnya gitu, itu nggak bisa, nanti kakak kasih beberapa contoh lagi, dia itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Oke, jadi dia harus ada temennya gitu, harus ada pasangannya, dia harus bersama si independent clause ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang let me know now, itu sudah kalimat yang jelas ya sebetulnya. Kita sudah tahu itu kalimat yang independen. Tapi if you are sure about this, itu bukan kalimat yang independen ya, itu dependent. Kenapa? Because jadi gini misalnya, kenapa ini? Karena ada kata if. Kalau misalnya kakak bilang you are not sure about this, itu kalimat independen. Tapi dengan adanya if ini dia menjadi weak clause. Oke, jadi itu ketahuan tuh sangat mempengaruhi ya, gitu. Jadi if you're not sure about this, karena dia weak clause, dia diawali dengan if, jadi kalian harus kasih koma, let me know now. Tapi kalau bisa dibalik sekarang, misalnya kalian balik aja gitu, let me know now if you're not sure about this tuh nggak apa-apa, nggak harus dikasih koma justru salah justru kalau kalian kasih koma let me know now, koma if not sure about this. Jadi itu salah. Jadi yang benar tuh ini, ingat pokoknya weak clause tuh dia tuh ini, dia tuh misalnya anggaplah dia itu yang apa ya namanya, kan yang menggandengkan si independen ini ya. Jadi dia dikasih koma gitu jadinya. Ingatnya nggak tahu kakak gimana ya jelasnya. Pokoknya dia gitu. Kalau ini kan dia kalimatnya tuh dia bisa berdiri sendiri ya. Dia jadinya kuat. Jadi ya tuh bisa langsung aja nyambung gitu. Tanpa bikin orang bingung. Karena kalau misalnya kalian awalin ini tanpa koma tuh jadi dia bikin bingung ya. Em, Coba misalnya kita baca tanpa koma ya. If you're not sure about this, let me know now. Itu kayak mungkin sedikit bingung ya. Kalau misalnya kita tuh itu jatuhnya itu jadi run on sentence nanti.
Tapi bukan run on ya, karena ini 1 week ya. Jadi apa namanya? Sebetulnya sih kalau untuk Inggris itu nggak terlalu ada penjelasan why harus begini begitu. Itu lebih ke apa namanya rules-nya begitu ya. Jadi gitu. Jadi ini dikit lebih ke optional aja kalau yang ini. Kalau intinya kalau kalimat tuh selalu singkat. Maksudnya misal on February 14, many couples give each other candy or flowers, atau on February 14 many couples give each other flowers. Jadi kalau kalian mau kasih koma atau enggak tuh sama aja. Karena dia singkat, dia bukan satu kalimat yang apa namanya kayak tadi ya, weak clause sama strong clause itu enggak. Jadi dia lebih ke yang lemah. Jadi kalau yang lemah kayak gini tuh boleh aja sih kalian mau kasih koma atau enggak itu terserah kalian. Oke? Jadi ini optional. Jadi if something or someone is sufficiently identified, the description following it is considered nation should be surrounded by commas. Nah ini kakak bilang tadi sama sebetulnya. Dia itu optional. Jadi misalnya Freddy who has a limb was in an auto accident. Oke. Jadi kan kalian sudah sebut namanya si Freddy who has a limb. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ini teman kalian si Freddy namanya gitu, was in an auto accident. Kalian sudah tahu kalau si Freddy ini has a limb gitu. Jadi sebetulnya ini nggak usah ada pun juga mungkin teman kalian juga sudah tahu gitu. Jadi dia di tengah gitu. Because apa namanya something or someone is sufficiently identified, yaitu kalian sudah memberi satu nama yaitu Freddy. Itu kalian nggak usah lagi sebenarnya kasih identify ini. Cuman mungkin in case misalnya mau kalian lebih jelas gitu misalnya biar orang lebih tahu gitu. Mungkin kalian punya teman berapa yang namanya Freddy misalnya gitu. Kalian mau tahu, misalnya mungkin takut si orang yang dengar ini salah paham ya. Jadi kalian kasih tahu dulu Freddy yang mana gitu. Freddy the one who has a limb gitu. Was in auto accident. Oh, yang itu jadi ya misalnya gitu. Jadi itu lebih ke um, additional information ya. Jadi we do not know which boy is being referred to without further description. Jadi kalau misalnya kalian nggak kenal nih misalnya siapa ini si Freddy ini kalian nggak tahu namanya siapa, kalian nggak kenal tuh stranger ya misalnya in auto accident kalian bilang the boy who has a limb was into an auto accident jadi itu nggak boleh pakai koma. Karena tidak ada description lebih, itu nggak ada kata yang boleh diomit. Karena kalau kalian misalnya bilang the boy itu habis itu was in auto accident tuh kayak um, gimana ya? Kayak kurang aja gitu. Gitu. Jadi sebetulnya karena dia tuh sudah dari Freddy ini, jadi ini itu nggak boleh lagi. Kalau misalnya ada kan Freddy kita hapus langsung the boy who has lame was in auto accident gitu. Jadi langsung aja ya, karena kalau kita tuh nggak ada identify yang jelas gitu, nggak ada namanya gitu, itu sebaiknya jangan dikasih koma biar si pembaca atau pendengar tuh nggak bingung. Itu siapa sih sebenarnya yang in an- who is in an auto accident gitu, karena orang nggak tahu. Jadi kalian jangan kasih koma. Intinya koma tuh buat pemisahin additional information. Lalu ada lagi di sini, use a comma to separate two strong clauses joined by a coordinating conjunction and or but for a nor. You can omit the comma if the clauses are both short. Oke. Jadi misalnya begini ya. Kalau misalnya ada kata-kata conjunction, kata hubung yang seperti ini, 5 ini, ya. Itu sebetulnya kalau misalnya panjang, descriptive, ya sedikit kompleks, itu kalian harus kasih koma. I have painted the entire house, comma, but he is still working on sanding the doors. Atau misalnya kalau kalian mau panjang begini aja, misalnya I have painted the entire house. Habis itu koma. Misalnya gini aja deh, coba ya. Misalnya ini kakak coba tulis mana dia. Misalnya kalau yang panjang pakai N juga bisa. Misalnya ini ya. I have painted. I painted. Atau gini aja deh. I paint the entire house. And and he is and he atau gini aja. And he writes. Tunggu. Gini aja misalnya. Oke.
Jadi kalau misalnya, oke ini mesti huruf besar ya di I ini. Oke, gini. I paint the entire house, comma, and he writes all the letters. Oke, kakak nggak tahu kenapa bisa hilang tulisannya tadi gini. Nah, ini kan sama-sama kalimat utuh ya. I paint the entire house. He writes all the letters. Jadi kalian pakai conjunction, baru kasih koma, and he writes the letters gitu. Nah, gini. Jadi ini sedikit beda aja. Kakak nggak betul-betul patokan buku ini. Maksudnya contohnya bisa gini. Kalau misalnya kalian nulisnya itu nggak mau pakai n, kalian hanya tulis begini, ya itu salah. Nanti kalian akan dapat yang namanya comma splice. Gini ya, comma splice seperti ini. Karena kenapa jadi comma splice? Karena I paint the entire house and he writes all the letters. Itu dua-duanya complete sentence. Ada predikat, ada objek sama ada subjeknya. Subjek itu he itu dan what is he doing? He writes. Kita tahu coba. And what does he writes gitu? He writes all the letters. Jadi itu sudah terjawab semua pertanyaannya. Jadi itu complete sentence sama kayak what is the subject? Subject itu I, and what am I doing? I am painting, and what do I paint? I paint the entire house. Jadi kalian sudah terjawab semua. Jadi kalau misalnya kalian langsung koma, itu namanya kalian akan dapat namanya ini ya, comma splice. Jadi solusinya itu kalian nambahin conjunction seperti tadi and gini and keywords all the letters, atau kalian langsung aja pakai ini. Tapi ini biasanya untuk kalimat simpel ya. Kalau kalimat kompas bagusnya pakai koma. Atau langsung aja begini, I paint the entire house, tick. Atau period, he writes all the letters and full stop again, period. Jadi gitu. Ini gunanya apa? Ini to avoid namanya comma splice and run-on sentences. Jadi kalau misalnya kalian nulis begini juga, misalnya, oke, kalian langsung aja bisa tulis ini. I paint the entire house, he writes all the letters. Ini namanya run-on sentence. Why? Bisa timbul run-on sentence ini. Run-on sentence ini muncul ketika kalian menggabungkan dua kalimat yang independen. Dia jadinya run-on sentence kalau begini. Jadi ingat ya, opsi apa namanya opsi kalian tuh antara kalian nambahin comma conjunction atau kalian langsung aja kasih gini. Jadi itu gunanya to avoid comma splice atau run-on sentence. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau nggak mau ada ini, kalian harus singkatin aja I paint and he writes udah gitu. Kalau gini nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalian gak usah kasih koma, nggak usah kasih titik segala macam karena dia satu kalimat singkat gini. Dan dua-duanya ini bukan kalimat yang utuh ya. I paint, what do you paint gitu kayak he writes, what does he writes gitu kayak gitu. Jadinya nggak ini. Jadi boleh kalau misalnya singkat begini. Tapi kalau kalimat yang lengkap tadi jangan ya. Nanti kita mau menghindari dua ini, comma splice and run-on sentence. Nah, ini juga, ini to avoid confusion lagi. Misalnya, I chose the colors red and green, comma, and blue was his first choice. Jadi nggak selalu ya, kalau and itu harus di akhir ya. Karena kita tuh harus tahu apa yang kita mau ngomongin. Misalnya, kakak mau bilang gitu, kakak tuh milih warna misalnya merah dan hijau. I choose the color red and green. And dia itu milih warna biru. Dan jadi kita mau bilang, I choose the color red and green, habis itu koma lagi. And blue was his first choice. Kita mau menyatakan itu lagi. Jadi ini harus di koma ya. Jadi biar gak bingung. Nanti kalau misalnya gimana, tapi kalau koma ada apa nanti ada yang namanya semikolon. Nanti kan kakak jelaskan. Oke, semoga waktunya cukup. Jadi ini, seperti yang kakak bilang tadi, kasih ini conjunction, comma conjunction, atau boleh kasih titik aja. Nah, ini ada lagi, ini contohnya, tadi mungkin kakak lupa sebut, kalian boleh juga kasih ini, titik koma, atau semikolon, untuk memisahkan ini. Jadi sebetulnya semikolon tuh boleh dikatakan fungsinya tuh hampir sama dengan full stop. Atau seperti ibaratnya kalau kakak suka sebut itu kayak istilahnya itu kakaknya si koma gitu. Nanti kakak jelasin kenapa begitu. Jadi gitu ya. Dia tuh intinya gunanya lain tuh dia bisa seperti titik. Tapi kan kalau kalian habis full stop, kalian tuh harus kasih tanda kapital. Jangan lupa kapital. Jadi misalnya kayak ini, full stop itu spasi kapital. W-nya harus gede. W-nya gede. Tapi kalau misalnya kalian pakai semikolon, koma ya, itu kalian nggak usah gede. Oke, karena dia dianggapnya masih satu kalimat, tapi terpisah. Gitu ya. Jadi yang perlu titik itu biasanya sih, maksudnya, sorry bukan titik, maksudnya kapital tuh yang perlu kalian ingat tuh sama titik. Itu harus huruf ini ya, apa namanya, harus kapital. Tapi kalau semikolon nggak usah. Karena semikolon tuh dia seperti koma.
fungsinya sama. Karena abis kalian koma kan kalian nggak akan kasih kapital ya. Nah, sama jadinya. Nah, jadi ini, if the subject doesn't appear in front of the second verb, do not use a comma. Jadi, misalnya gini, he thought quickly but still did not answer correctly. Ya, gitu. Jadi gimana maksudnya? Kalau misalnya di ini, dibalik. Oke, coba ya. Ini kita sedikit ubah kalimatnya. Karena subjeknya itu, tunggu, gimana sih? If the subject does not appear in the second verb, jadi subjeknya itu nggak appear di second verb, itu do not use a comma. Oke, jadi gini, gak usah di, gak usah pakai contoh kalimat deh, karena sepertinya gampang mengerti. Tadi itu sini. Nah, jadi kalau misalnya he thought quickly but still did not answer correctly itu gak usah dikasih koma. Karena abis apa namanya didn't-nya did not-nya itu kan nggak ada he ya depannya, nggak ada subjeknya. Jadi kalian langsung aja. Tapi misalnya um, misalnya ya, for example ya, bisa kakak bilang begini, he thought quickly but he still did not answer correctly. Nah, itu di sini. Misalnya ini ada he sini, ya. Itu kan harus kasih koma gini, koma tadi, seperti yang aturannya sebelumnya. Gitu ya. Jadi maksudnya gitu. Oke, jadi ini ada lagi hubungannya sama quotation. Nah, misalnya gini, kayak kalian mau bilang, he actually said. Jadi abis kalian mau bilang siapa yang ngomong, dia bilang, saya mengatakan. Itu harus pakai koma. Jadi he actually said atau I asked, I said, itu harus koma. Koma dulu, baru mulai quotation. Gitu. Nah, ini juga kalau misalnya kalian tuh mau menyatakan suatu hal, misalnya gitu, yang betul-betul dikutip, atau misalnya seseorang yang bertanya gitu, misalnya, I ask, kan saya yang bertanya ya. Nah, itu kalian harus kasih tanda tanda ini ya, apa namanya tanda bacanya, misalnya kayak antara exclamation atau question mark itu di dalam quotationnya gitu. Nanti kalian akan ini lagi di quotation, tapi intinya begitu. Jangan di luar atau di dalam. Jadi tergantung konteks sih ini. Tapi ini dulu, pokoknya abis direct quotation itu kalian harus kasih koma dulu baru quotation. Nah, tapi kalau misalnya interrupt direct quotation shorter than three lines, jadi misalnya kayak ini kan sebetulnya kalimatnya tuh why do you always forget to do it? I ask. Jadi I ask-nya begitu. Tapi kan kita pisahin ya. Why? I ask. Do you always forget to do it? Jadi ini I ask nih sedikit interrupt ya. Interrupt question-nya itu. Jadi kalau misalnya interrupt gini, ini kan shorter than three lines. Jadi kita kasih koma. Why, koma, jangan titik. Why, koma, quotation lagi, I ask, koma lagi. Gitu. Nah, misalnya gini juga, use a comma to separate a statement from a question. Jadi kita tuh mau menyatakan satu statement itu kita jangan langsung nyambung ya. I can go, can I? Kan bikin bingung ya. Jadi kita harus memisahkan I can go-nya itu statement, pernyataan kita. Lalu can I-nya itu question gitu. Jadi harus kasih koma buat pemisahnya. Atau bisa juga use a comma to separate contrasting parts of a sentence. Jadi ini kita dua kalimat terpisah, that is my money, not yours. Kita kasih koma lagi gitu. Karena ini buat penjelas gitu. Karena kita sudah tahu kayak kita menyatakan that is my money. Itu sebetulnya mau bicara kita sudah tahu. Maksudnya kita mau bilang itu uang kita. Tapi kita mau menegaskan lagi kalau ini bukan punya kamu, bukan milik bersama. Jadi kita kasih koma not yours buat menegaskan saja gitu. Jadi itu kalau buat penegasan seperti itu kita kasih koma buat pemisahannya. Lalu habis itu use a comma when beginning sentence with introductory words such as well, now, or yes. Jadi anggap aja kita kayak mau ngejawab pertanyaan. Misalnya kayak kita mau bilang, yes, I do need that report. Itu yes, koma lagi. Well, I never thought I live to see the day. Itu well-nya itu kasih koma. Atau misalnya kalau bilang now. Now, koma, we are having a class. Gitu. Jadi itu now-nya juga koma. Jadi itu introductory words ya. Kayak now, yes. Atau sebetulnya no juga bisa sih. No juga termasuk. Jadi saya kayak no. Itu bisa no, koma, I don't want to do it.
itu koma juga gitu. Jadi itu kayak kita mau anggap aja kita mau jawab itu yes atau well atau no, itu harus koma dulu baru kita menjelaskan yes apa, no apa gitu atau well gitu. Ya, dari cara kita ngomongnya kita juga sudah tahu ya kira-kira ada komanya atau enggak. Pakai feelingnya juga sih kadang kalau gini. Jadi ini yang rule 20, use comma surrounding words such as therefore and however when they are used as interrupters. Jadi itu kayak interrupt ya. Kayak misalnya I would like a response. Sebetulnya itu kan nggak masalah ya. Kita bilang I would like a response pun sudah oke dan itu merupakan complete sentence. Tapi therefore ini acts as an interruptor. Jadi I would therefore like a response. Jadi harus koma. Jadi menurut kakak yang intinya kalau hal yang sebagai interrupting, hal yang sebagai interruptor, atau yang berfungsi sebagai additional information, itu kalian harus diapit sama koma. Jadi biar tahu itu kata yang sebetulnya sah-sah aja diomit atau dihilangkan. I would put happy to volunteer for the Red Cross. Itu sudah kalimatnya komplit, tapi I would be happy, however, to volunteer for the Red Cross. Jadi itu sebagai interruptor aja. Jadi kasih koma. Jadi sebetulnya kalau ini dihilangin pun nggak apa-apa, gitu ya. Oke, jadi ini em, kalau yang di sini semikolon bisa, koma bisa. Ya, jadi untuk ngelisting suatu kalian kakak rasa juga sudah tahu. Jadi introductory words such as me, misalnya you may be required to bring many items, for example, sleeping bags, pants, and warming clothes. Jadi itu nggak masalah, jadi boleh pakai koma gitu. Jadi kalau mau listing itu ini ya, pakai koma. Tapi komanya itu kalian harus kasihnya tuh setelah complete sentence gini kalau listing. Misalnya jangan you may be required to bring, many items jangan gitu karena many itemsnya itu termasuk yang kan kalian listing itu sleeping bags, pants, and warm clothes gitu. Karena kalau kalian langsung koma gitu berarti many items itu termasuk listing di list kalian. Nah, kalian kan nggak mau bikin kesalahpahaman gitu ya. Jadi di iniin apa namanya? Jangan dikomakan dulu. Oke, jadi ini ada lagi. Ini sebetulnya ini use to make a place of period separate two sentences. Jadi kalau sama seperti tadi yang kakak udah bilang di bagian yang koma tadi, kalau misalnya kalian nggak mau add conjunction, itu langsung aja itu boleh, oke? Nggak usah tambahin full stop juga nggak apa-apa sebenarnya. Boleh pakai semikolon. Nah, kalau semikolon itu sebetulnya nggak usah kapital. Tapi kalau misalnya kalian mau nulis mau kalian refer ke kalian sendiri bisa kayak saya gitu itu kalian I harus kapital karena kalau misalnya kan nggak kapital itu hanya sebuah huruf biasa aja bukan suatu arti gitu jadi semikolon tuh bisa bertindak sebagai substitute untuk titik tapi nggak usah pakai kapital huruf, kalimat awalnya gitu jadi itu semikolon atau yang kalian sebut di Indonesia itu titik koma ya gitu jadi ini sama seperti titik tadi. You will want to bring many backpacking items itu koma sebenarnya for example juga bisa sebenarnya tapi lebih ke ini ya. For example, for instance, oke ini lebih bagusnya pakai take. Oh ya, ini semicolon karena itu introductory words ya. Oke, sorry. Ini pakai semicolon. Jadi for example, koma baru. Baru kasih apa namanya? Koma. Oh ya, ini oke, ini bisa juga. Oke. Di sini bisa ya. Kalian mau pakai koma juga sebenarnya bisa. Jadi semikolon tuh seperti namanya titik koma ya. Bisa bertindak sebagai koma, bisa bertindak sebagai titik. Itu aja yang perlu diingat. Jadi itu cara ingatnya. Kayak ini kan juga ya, kayak you will want to bring many backpacking items. Itu bisa pakai koma, bisa pakai semikolon. For example, koma, sleeping bags, pants, and mommy clothes. Gitu. Jadi bisa titik koma itu biar gak bingung, misalnya gitu. Misalnya kalian mau bilang begini, this conference has people who have come from Boise, Idaho. Maksudnya Boise itu terletak di Idaho, Los Angeles in California, and Nashville in Tennessee. Gitu ya. Nah itu kan pakai koma ya buat misalnya ya. Kalau kalian bilangnya pakai koma, misalnya Boise, Idaho, Los Angeles, California. Nah itu kan readers kalian akan bingung.
Lah ini maksudnya apa kok komanya banyak banget. Bukannya kalau Los Angeles bisa di California juga gitu. Nah itu jadi biar nggak rancu. Misalnya kalian mau ngelisting sesuatu kayak gini, itu kalian pakai listingnya jadi pakai titik koma gitu. Jadi biar si readernya nggak bingung. Misalnya kalian mau bilang boys, itu di Idaho, boys, koma Idaho, lalu kalian mau ngelisting lagi kota sama state yang lain. Jadi kalian pakai titik koma, Los Angeles, koma California, titik koma lagi, and Nashville, Tennessee gitu. Jadi titik koma tuh buat memisahkan misalnya yang sudah unit yang kalian mau listing itu sudah pakai ada komanya. Jadi pakai titik koma atau semikolon. Oke, jadi use the semicolon between two sentences that are joined by conjunction but already have one or more commas within the first sentence. Jadi, for example, ini ada di sini, when I finish here, I will be glad to help you. Itu titik koma and there is a promise I will keep. Jadi, kita tuh sudah punya, we already have itu namanya apa nama conjunction ya. We already have one or more commas within the first sentence. Jadi, in the first sentence itu kita sudah punya kalimat yang independen, yang weak clause sama strong clause tadi. Kalau seperti kakak bilang, kalau misalnya kita tuh punya weak clause, so apa namanya kalau sentence tuh start with when misalnya gitu ya, when kayak if tadi itu kan dia jadi weak clause, dia dependent, jadi kita tuh harus misahin dengan koma, when I finish here, koma, I will be glad to help you. Tapi kita ada satu kalimat lagi, and that is a promise I will keep. Nah itu jangan pakai koma lagi, when I finish here, I will be glad to help you, and that is a promise I will keep. Jadi jatuh-jatuhnya kita tuh kayak ngelisting sesuatu ya, jadi itu salah. Jadi kita tuh caranya cara menanggulanginya itu pas di sini itu kita pakai ini apa namanya semikolon atau titik koma. Tapi nanti habis titik koma ini misalnya kalian mau tambahin lagi and if her husband is able itu kan and if itu kan ini ya dia jadi weak clause itu kalian baru koma he will be there to see her itu boleh. Jadi buat misalnya itu jangan ini kalau koma salah. Jadi ini yang satu this is one of the situations where semicolon is doesn't act as apa namanya as a period or a comma. Jadi dia punya fungsi sendiri di sini. Tapi in general itu dia bisa jadi koma, bisa jadi titik ini. Jadi dia buat misahin ya, gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk saat ini untuk bagian semikolon dan koma tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita waktunya tinggal 2 menit lagi. Misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kamu punya tutur kalimat boleh ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan berikutnya akan kakak kasih latihan penggunaan tanda yang benar ya. Gimana? Gitu, oke? Oke, kalau nggak ada yang ingin tanyakan nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya itu akan ada latihan ya. Penggunaannya tuh tanda baca benarnya gimana. Jadi ini untuk listing juga ya. Kolon tuh hampir sama. Fungsinya pakai koma buat ngelisting juga. Tapi dia buat yang lebih banyak atau lebih panjang kata-katanya. Tunggu kakak kelewatan nge-scrollnya. Oke, jadi kalian perlu take note kalau kolon itu atau tanda titik dua, use the colon after a complete sentence to introduce a list of items where introductory words such as namely, for example, or that is do not appear. Jadi you may require to bring many items. Jadi itu full sentence dulu. Kalau misalnya kalian bilang you may require to bring and then you add a colon, sleeping bag, pants, and warming clothes, itu salah. Why? Karena seperti yang kakak bilang sebelumnya, kalau kalian mau tambahin colon, itu dia harus kalimat utuh. Jadi you may be required to bring many items. Lalu many items itu ada apa aja, yaitu sleeping bags, pants, and warm clothing. Jadi gitu. I want the following items: butter, sugar, and flour. Jadi itu sudah pasti ya kayak items. I want the following items, butter, sugar, and flour. Tapi kalau misalnya kalian hanya bilang I want the following, lalu kalian kasih colon itu salah because it's not a complete sentence gitu. Kayak you may be required to bring itu bisa aja kita akan bertanya bring apa gitu ya many items itu apa aja ya kalian baru listing kasih kolon baru di listing gitu. Nah ini juga kita selain aja materi kolon habis itu mungkin dan dulu jadi ini contohnya I want an assistant who can do the following itu um, sudah lengkap ya kalau itu karena kita sudah bilang kita tuh mau apa kita mau asisten yang bisa lakukan ini gitu. Jadi udah jelas kalau ini. Jadi titik dua kolon itu input data, comma, write reports, comma, and complete text forms.
Jadi ini untuk nulisnya itu banyak ya caranya. Bisa aja kalian langsung kayak yang sebelumnya, following colon, habis itu kalian kasih listing kayak misalnya input data, comma, write reports, comma, and complete text forms. Tapi kalau misalnya kalian mau yang ini juga, misalnya hmm, kalian misalnya nggak mau pakai ini ya, nggak mau pakai koma misalnya gitu. Karena kalau misalnya listingnya selalu panjang, bisa gitu. Itu nggak harus, karena kalau koma itu kalau buat yang lebih listingnya lebih pendek ya. Kalau misalnya panjang itu kalian langsung aja pakai titik ini. Dress appropriately, period, and then abis itu kalian lanjutin aja di bawahnya pakai titik gitu. Jadi sebetulnya kolom tuh um, more of a apa namanya style menulis seseorang ya. Karena misalnya kayak tadi ini misalnya I want an assistant who can do the following. Kayak kalian ini ya listing itu biasanya buat lebih jelas misalnya gitu. Biasanya kayak gitu tuh mungkin lebih kayak misalnya aturan regulasi misalnya apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa atau misalnya kayak requirement seseorang untuk melamar kerja. Jadi biar jelas persyaratannya. Tapi kalau misalnya kalian hanya mau ngomong sesuatu itu nggak harus ya. Misalnya ada opsi lainnya, boleh pakai koma aja. I want assistant who can input data, write reports, and complete text forms. Tanpa kolom pun juga sebetulnya sah-sah saja. Ya, ini yang tadi kakak bilang. Ingat ya, di akhir kalimat selalu pakai titik. Jangan lupa. Gitu. Nah, di sini. Jadi capitalization and punctuation optional when single words or phrases is bulleted form. Jadi sebetulnya dia optional ya. Kalau misalnya kalian, kalau ini kan ini ya, kan harus kasih koma. Kenapa? Karena dia tuh di satu kalimat. Tapi kalau misalnya kita dalam bentuk dia kayak gini, itu nggak harus pakai ini ya, apa namanya titik. Jadi kalian kalau misalnya mau yang benar-benar formal pakai titik, misalnya the following are requested, wool sweaters for public for possible cold weather itu titik, habis itu we red shoes for snorkeling, titik lagi, introduction to the local dignitaries, titik lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau pakai titik pun juga benar gitu. Tapi biasanya kalau di akhir kasih titik aja biasanya biar aman aja. Tapi sebenarnya nggak usah pakai titik juga nggak apa-apa kalau yang untuk begini. Tapi lebih formal lagi kalau misalnya dikasih titik di akhir kalimatnya. Karena perlu ingat akhir kalimat yang komplit itu harus diikuti oleh full stop. Jadi biasanya patokan kakak gitu. Jadi ini masih ada berapa ya? Ini misalnya. Jadi untuk listing itu kalian bisa ada dua pilihan. Boleh karena kolom itu bisa diikuti oleh listing ya. Boleh pakai yang dalam kurung, misalnya dalam kurung parenthesis atau tanda kurung. Atau kalian boleh juga pakai ini, pakai apa namanya periods gitu. Jadi kayak satu titik do not run titik lagi gitu. Jadi boleh pakai ini satu titik atau boleh juga pakai parenthesis gini. Jadi itu untuk kolonnya. Jadi ini ada lanjutannya lagi, tapi dia sedikit lain dari itu. Jadi mungkin kita akan lanjutan ke pertemuan selanjutnya saja. Karena untuk materi koma termasuk banyak ya. Ini aja kakak belum kasih latihan. Jadi mungkin hari ini kita bahas dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru ada latihan. Jadi untuk sementara ini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Atau kalian punya contoh kalimat yang bisa bingung gitu pakainya gimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri kelasnya? Atau sudah oke untuk pertemuan kali ini dan minggu apa nih pertemuan berikutnya siap latihan? Oke, karena sudah oke semua, jadi minggu depan, bukan minggu depan ya, maksudnya lebih tepatnya nanti pertemuan selanjutnya, nanti ini ya, kakak akan kasih latihan, kasih apa namanya, paragraf begitu, nanti kalian akan tentuin itu tanda bacanya gimana. Oke, oke ya, Oke ya. Oke, Kak. oke, siap ya. Jadi ini aja, kakak stop sharing, terima kasih bagi yang sudah hadir, nanti untuk pertemuan berikutnya kasih latihan, oke? Kakak tutup ya untuk Kita kelasnya tutup hari ya ini. untuk kelasnya hari ini. Makasih, Kak.